Bu. Waalaikumsalam, masuk. Ya, silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ya. Gimana, duduknya udah nyaman belum? Udah Bu. Maaf sebelumnya saya udah ganggu waktu Ibu ya. Enggak, ibu lagi nggak terganggu kok. Ibu lagi santai. Ya, terima kasih ya, Tika kan ya? Iya. Iya. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan ibu. Alhamdulillah ibu senang sekali loh. Soalnya jarang anak yang mau datang ke ruang BK ya, apalagi mau ketemu ibu langsung sendirian. Terima kasih ya nak ya. Ya Bu. Nah, gimana kabar Tika hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya pelajaran apa nak? MTK Bu. MTK. Gimana pelajaran MTK? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah lancar. Oh iya, kemarin katanya kita mau ngobrol sama ibu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ibu bantu? Bisa Nah, dibantu? jadi gini Bu. Gimana ya? Kenapa? Tika masih ragu. Tika bingung. Padahal di sini ya, ibu dengan senang hati loh mau mendengarkan semua cerita Tika. Ketika Tika ingin bercerita apapun itu sama ibu, ya. Sebelumnya Tika udah pernah belum melakukan konseling? Belum Bu. Belum. Belum. Jadi Tika belum tahu apa itu konseling. Belum. Belum. Oke baik, kalau begitu ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling ya. Ya Bu. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseli ya. Jadi di sini konselornya adalah ibu nih ya. Sedangkan konselingnya di sini adalah Tika. Jadi di sini ibu ingin membantu Tika ya, memandirikan Tika untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Tika alami, gitu ya nak ya. Terus di sini ibu juga hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti Tika ibu bantu bagaimana caranya Tika bisa menyelesaikan masalah Tika dengan baik, dengan jalan keluar dari Tika sendiri, seperti itu. Sampai di sini Tika paham nggak? Ya Bu, saya paham. Paham, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjutkan tentang asas-asas dalam konseling? Tidak Bu. Tidak, baik, ibu lanjutkan ya nak ya. Jadi di sini ya, pada kegiatan hari ini konseling ini ada asas-asas yang harus kita sepakati bersama ya nak ya. Jadi yang pertama ada asas kesukarelaan ya. Maksudnya di sini apa sukarela? Kayak Tika datang di sini sukarela ya, tanpa paksaan ya. Iya, tanpa paksaan dari siapapun. Terus yang selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan ya. Jadi Tika di sini boleh cerita apa saja secara jujur ya, biar nanti permasalahannya bisa kita selesaikan bersama dengan baik gitu ya. Terus ada juga asas kerahasiaan. Tika lagi sakit ya? Batuk. Nanti minum obat ya sampai rumah ya, biar cepat sembuh. Ibu lanjutkan boleh? Ya. Iya. Jadi yang terakhir tadi ada apa? Asas kerahasiaan ya. Jadi Tika nggak boleh takut kalau permasalahan yang Tika sampaikan sama ibu bocor sama orang lain. Jadi di sini sifatnya rahasia. Jadi hanya ibu dan Tika saja yang tahu. Dan semuanya berakhir di sini. Kita selesaikan di sini. Jadi nggak boleh bocor sampai mana-mana ya. Jadi aman, Tika nggak usah sungkan-sungkan untuk malu bercerita. Ceritakan saja apa yang ingin cerita, apa Tika sampaikan. Mau pakai masker? Ya, oke. Baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan konseling, Tika ada yang ingin disampaikan dulu nggak atau ingin ditanyakan sama ibu? Tidak Bu. Tidak. Jadi kegiatan konseling ini bisa kita mulai? Bisa, baik. Baik. Jadi kegiatan konseling hari ini kita mulai ya nak ya. Ya santai aja ya, nggak usah deg-degan, nervous atau gimana, nggak usah. Ya, ceritakan saja apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ya jadi di sini kan ini jam istirahat ya nak ya? Iya Bu. Iya jam istirahat. Jadinya kita punya waktu 40 menit ya untuk melakukan konseling. Nah tadi konselingnya udah mulai dimulai nih, tapi ibu berbicara lagi
bahwa waktu yang harus yang kita sepakati itu bersama adalah 40 menit ya, 1 jam pelajaran atau pas di saat jam istirahat. Nah, kan soalnya di sini ada jam pelajaran lain ya. Jadi nanti kalau misalnya memang belum selesai, kita bisa selesaikan di pertemuan berikutnya gitu ya. Ini mau tanya nih, kesibukan Tika setelah pulang sekolah apa ya? Ada kegiatan lain gitu? Biasanya mah bantuin mama. Bantuin mama? Bantuin mama kerja sama bantuin ngurusin adek. Ngurusin adek. Terus ada lagi kegiatan yang lain? Udah selebihnya kerjaan rumah. Kerjaan rumah. Oke. Hebat ya Tika ya. Semuanya Tika mau bantuin mama ngurus adik gitu. Soalnya mama kerja. Iya. Ayah masih ada? Ayah belum ada. Oh ya udah nggak ada. Jadi yang nyari nafkah? Mama. Jadi setelah pulang sekolah, Tika harus bantuin mama gitu ya? Iya. Hebat sekali Tika. Ibu bangga loh sama Tika ya. Pokoknya Tika harus bisa ngatur waktu ya. Berbakti sama orang tua itu sangat bagus sekali. Tapi Tika juga jangan lupa ya, waktunya untuk belajar harus tetap belajar. Ya nak ya? Oke, alhamdulillah kalau Tika sudah mengerti dan sudah paham ya. Terus di sini kira-kira Tika sudah mau bercerita sama ibu? Ya, Bu. Iya, silakan. Apa sih sebenarnya yang Tika rasakan gitu? Jadi gini Bu, saya kadang cemas kayak khawatir gitu masalah nilai saya di pelajaran bahasa Inggris. Apalagi di waktu itu tengah semester itu nilai saya jelek banget, dan makin lama entah kenapa pelajaran itu makin susah aja gitu. Oh gitu? Makin susah? Iya. Nah, tadi kan Tika ngomong pelajaran bahasa Inggris itu lama-lama makin susah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya gitu? Kalau misalkan Tika pikir-pikir lagi, apa sih yang menyebabkan nilainya turun gitu bahasa Inggris apa ya? Biasanya tuh dalam kalimat-kalimatnya atau kata-kata dan pelajaran itu makin sulit, Bu. Makin lama makin sulit. Oh, jadi Tika menganggap pelajaran bahasa Inggris lama-lama makin sulit seperti itu. Ya, ada yang lain nggak? Ya, sebenarnya ya gitu aja. Gitu aja, bingung Tika ya? Iya. Iya, oke. Nah, kira-kira nih setelah Tika ngomong tadi berbicara pelajaran bahasa Inggris itu tambah sulit. Nah, kira-kira tujuan Tika datang ke sini itu berarti ingin apa? Perbaiki supaya pelajaran itu nggak makin sulit, saya paham gitu. Ya, baik. Jadi sebelum konselingnya kita lanjutkan, Ibu mau ini nih memberikan sebuah video ya untuk Tika, motivasi belajar biar semangat belajar Tika itu muncul lagi ya. Sebentar ya. Oke, nih kita mulai. Kita lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tindakan yang simpel, kayak misalnya menggunakan tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli keluar ke warung, ya ini masa ditampung, terus minum obat, melakukan jemuran, melakukan jemput adik, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk mendapatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang
belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun. Ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar, gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu nggak banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain. Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau kayak gitu sih selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalani. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat. Nah, itu kan yang part 1 ya. Ibu ada yang part 2-nya. Kita lihat lagi ya, bareng-bareng ya. Jadi gimana sih caranya biar kita gak bosan belajar? Nah sebenarnya gue pernah bikin video tentang ini di part 1. Lo bisa cek linknya di deskripsi. Di video itu gue ngomongin tentang jenis-jenis motivasi belajar. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang gimana caranya biar lo bisa mengubah motivasi lo menjadi motivasi yang benar. Sebelum lo lanjut, kalau lo gak tahu 1% itu apa, kita adalah startup pendidikan yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional, mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video ini lo sudah berada di segmen sekolah. Oke, jadi apa sih yang bisa lo lakuin untuk mengubah dan meningkatkan motivasi belajar lo? Pertama, start with why. Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, selama ini ngapain sih lo belajar? Banyak banget orang yang bingung kalau ditanya atau nanya ke diri sendiri tentang hal ini. Dan kalau udah kayak gini, jangan-jangan ya alasan kenapa selama ini lo gak termotivasi atau gak semangat untuk belajar. Ya karena selama ini lo belajar, tapi lo gak tahu kenapa lo belajar. Lo gak tahu tujuan lo apa. Lo gak tahu belajar itu buat apa. Ya jelas lo jadi gak semangat dong. Ya ibaratnya lo melakukan sesuatu, tapi lo gak tahu kenapa lo harus melakukan hal itu. Makanya ini harus ditentuin segera. Buat tujuannya dari sekarang dan tulis sespesifik mungkin. Coba bikin tujuan belajar yang benar-benar itu dari keinginan dari diri lo sendiri. Misal, gue belajar karena gue pengen jadi psikolog, atau gue belajar karena gue pengen punya skill keren biar nanti gampang untuk mencapai mimpi gue sebagai apa dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk buat tujuan ini sespesifik mungkin, biar jadinya jelas apa output yang mau lo capai nanti ketika udah belajar. Jadi belajar lo ini ada meaningnya, ada artinya, dan ketika udah ada meaningnya, ini akan jadi motivasi tuh. Karena ya kalau lo ngelakuin sesuatu tapi lo gak tahu artinya apa, gak tahu buat apa, ya gimana bisa semangat gitu. Makanya kalau gue rangkum, step pertama yang harus lo lakukan adalah pikirin apa tujuannya, spesifikin, dan tulis. Yang kedua, kalau lo emang ngerasa lagi stuck, ya udah gak apa-apa, nonton YouTube aja dulu. Kalau ngantuk ya udah tidur dulu bentar, kasih waktu buat diri lo buat refresh. Jangan sampai lo ngantuk atau bosan atau stuck tapi lo maksain terus untuk belajar, ya jadinya nanti gak efektif dan lo pun gak semangat ngelakuinnya. Gak apa-apa kok break bentar, break 5 menit sampai sejam gak akan bikin nilai lo jadi hancur juga kan. Nah, dan ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, yaitu space repetition. Kalau gue biasanya kalau lagi stuck itu ya gue jalan ke luar rumah, jalan beberapa menit, ngelakuin hal yang lain dulu, nonton YouTube dulu, temenin makan dulu. Gunanya apa? Nah, biar otak gue ini ke refresh dulu. Karena kalau bosan dan dipaksain, bisa jadi kinerja otak yang asalnya 100% itu gak maksimal gitu. Dan mungkin aja ketika lo paksain, mungkin yang kepake kinerjanya cuma 50%. Nah, kalau ngantuk gimana ya, tidur aja dulu 20 menit pakai alarm. Ntar pas sudah bangun dan semangat lagi, baru bisa lanjut lagi. Yang ketiga, fokus. Jangan sampai belajar lo keganggu gara-gara main HP. Matiin notif sosmed lo, matiin HP-nya, atau uninstall aplikasinya aja sekalian. Karena jangan-jangan selama sejam lo belajar nih, misal
belajar sejam ya. Waktunya itu nggak ngepakai semuanya buat belajar, tapi ngepakai buat buka sosmed beberapa menit. Gak kerasa aja sampai akhirnya ternyata belajar kita yang efektif tuh cuma 15 menit ternyata. Mendingan kalau buka sosmed ya beneran buka sosmed doang gitu, lo waktuin misal 10 menit, tapi habis itu lo harus belajar 20 menit atau mungkin 30 menit tanpa distraksi apapun. Nah, kenapa harus fokus? Karena ya kalau kita fokus kita akan masuk ke kondisi tubuh yang dinamakan kondisi flow, yaitu ketika kita lupa sama semua yang ada di sekeliling kita dan benar-benar fokus sama apa yang akan kita kerjain sekarang. Perasaannya tuh sama kayak lo main game atau lo ngapain gitu, terus tiba-tiba lupa, lah udah jam segini aja gitu gua main game, atau gua ngapain udah jam segini, atau ngobrol sama orang. Nah, state flow ini sebenarnya bisa juga lo alami pas lagi belajar, cuma yang kuncinya itu lo harus fokus. Kalau nggak fokus maka mode flow ini nggak tercapai gitu. Nah, sekian pembahasan tentang cara biar lo gak malas belajar. Kalau tertarik dengan pembahasan kayak gini, 1% udah bikin playlist lengkap tentang bahasan ini, link. Oke, jadi itu video motivasi yang baik ya, yang bagus ya. Nah, setelah melihat video ini, kira-kira pesan apa sih yang disampaikan? Ya satu, kalau misalnya belajar itu utamakan fokus, dan satu lagi kalau misalnya memang benar-benar susah pelajaran itu jangan terlalu dipaksa. Oh ya, berarti kita paham ya. Nah, terus kan tadi ada tuh yang motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, Nah itu belajar untuk menghindari apa sih kesenangan gitu. ya, terus Satu lagi untuk mengejar kebahagiaan. Nah, berarti Tika di sini paham ya untuk motivasi belajar. Kira-kira Tika mau milih yang mana nih? Kalau misalnya itu sih harus pilih yang untuk kebahagiaan. Oh iya, mengejar kebahagiaan. Karena dengan mengejar kebahagiaan itu belajarnya Itu dengan kata mau belajar bukan harus belajar. Nah, pintar. Berarti atas kemauan sendiri. Bukan karena paksa harus ya. Berarti mau belajar, mau sendiri. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya pendekatan yang akan kita gunakan pada konseling kali ini. Jadi, pendekatan yang akan kita gunakan adalah WDEP ya. Pernah dengar belum sebelumnya? Belum, Bu. Belum, baik. Jadi WDEP ini adalah pendekatan atau teknik ya, realitas ya untuk membantu permasalahan konseli dalam motivasi belajar gitu ya. Jadi WDEP itu terdiri dari 4 huruf. Ada W, D, E, P. W adalah wants. Wants adalah keinginan Tika yang ingin dicapai itu apa gitu ya, nanti bisa Tika sampaikan. Terus ada W, ada D. D itu adalah doing. Doing itu adalah apa sih yang akan Tika lakukan gitu ya untuk mencapai keinginan Tika. Terus ada E. E itu adalah evaluation, evaluasi, penilaian terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tika. Terus yang terakhir ada yang namanya P. P adalah planning. Planning itu berarti apa? Rencana. Bahasa Inggris ya? Rencana apa sih yang akan Tika lakukan setelah ini, seperti itu ya. Jadi kira-kira Tika bersedia nggak kita menggunakan pendekatan ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Berarti bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, yang pertama, kira-kira apa sih keinginan atau harapan-harapan yang ingin Tika wujudkan? Mau nilai ulangan bahasa Inggris saya tuh lebih baik dan lebih memuaskan nih. Oh baik, jadi tujuannya, harapannya atau keinginannya Tika adalah menginginkan nilai bahasa Inggris itu yang kemarin turun itu harus Lebih bagus dan lebih baik dan memuaskan ya tentunya. Oke, baik. Luar biasa. Nah, setelah itu ya, kira-kira apa sih ya caranya gitu, caranya yang akan dilakukan oleh Tika untuk mendapatkan nilai yang bagus itu? Lebih giat belajar, dan kalau misalnya nggak ngerti itu tanya ke kamus, buka kamus, atau enggak tanya ke teman yang lebih pintar. Oh gitu? Ya. Luar biasa. Tika mau mencoba, tapi yang pasti harus
belajar. Rajin belajar. Nah, ketika belajar, ketika mengalami kesulitan, berarti tadi Tika bilang apa? Bisa membuka kamus. Nah, ketika kesulitan juga membuka kamus, Tika bisa Tanyakan. Pintar. Ya, tanyakan lagi ke teman ya, itu bagus ya. Ketika memang kita mengalami kesulitan, jadi jangan diam aja, yang bikin motivasinya tambah turun atau nilainya malah tambah jelek ya. Jadi banyak kan caranya yang bisa dilakukan. Nah sekarang menurut Tika nih, selama ini kebiasaan belajar Tika bagaimana sih? Biasanya saya kalau misalnya belajar itu paling kalau sedang ulangan, kalau nggak ada tugas doang. Oh gitu. Iya. Oh ya Allah. Ya. Biasanya anak-anak kebanyakan seperti itu ya. Kalau belajar itu pas ada ulangan aja atau ada tugas aja. Iya. Nah menurut Tika, benar nggak sih belajar seperti itu, baik nggak sih? Nggak baik Bu. Nggak baik. Itu apa sih, nilai jadi kurang maksimal gitu kan, dan malah makin turun. Oh gitu. Karena kebiasaannya itu kurang baik gitu ya. Nah oke. Sekarang nih udah tahu kebiasaannya seperti itu ya. Menurut Tika nih, rencana apa sih yang akan Tika lakukan? Saya akan mengubah kebiasaan saya. Mengubah kebiasaan yang mana? Kebiasaan yang itu yang kalau bisa belajar cuman waktu ulangan doang, tapi bakal lebih rajin lagi belajar dari setiap hari gitu. Oke, berarti Tika akan melakukan rencana-rencana itu ya? Iya. Nah, pintar sekali nih Tika nih, Ibu bangga sama Tika. Dari awal, dari tadi WDEP, wants, doing, evaluation, sampai planning sudah diutarakan sama Tika ya. Nah, kira-kira mau mulai kapan sih itu akan rencana-rencana yang tadi Tika sebutkan mau dilakukan sama Tika? Ya Bu, insya Allah hari ini juga. Mulai hari ini juga? Luar biasa sekali. Tika luar biasa sekali karena sudah menentukan, sudah mau mencoba ya. Mulai hari ini benar ya. Oke, bismillah Ibu doakan mudah-mudahan Tika bisa memulainya dengan baik dan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tadi Tika udah mengucapkan, mengutarakan semuanya. Sekarang Ibu mau Tika menuliskannya kegiatan tadi di kertas ya Nak ya. Buat apa dulu? Nah, tujuannya apa ya? Menuliskan rencana-rencana tadi yang sudah kita bahas gitu ya, sudah tadi kita bicarakan. Tujuannya bersama-sama agar mengetahui nih tadi rencananya apa aja, terus kira-kira apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, seperti itu ya. Oke, silakan kita tulis ya. Ini Pak. Sudah Bu? Sudah? Nah, Yang sudah dituliskan tadi W-nya, wants-nya udah? udah. Sudah. D-nya apa tadi? D-nya doing. Doing, sudah ya? Udah. Ya, dan evaluation dan P-nya planning. Planning. Oke. Jadi semuanya tadi sudah ditulis Ditulis sama Tika. Baik, coba sini. Ya, bagus. Oke, keinginan yang akan dilakukan. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, konseling hari ini gimana perasaan Tika setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah lega Bu. Lega, benar. Iya. Nah, kira-kira ada manfaatnya nggak menurut Tika? Manfaatnya saya bisa tahu motivasi untuk giat belajar dan motivasi saya biar nilai ulangan saya lebih naik, itu lebih bagus lagi. Oke, terus apa lagi? Dan serta kalau misalnya itu tuh ada jalan biar nilai itu tuh nggak jelek-jelek aja gitu, di situ-situ aja. Terus tadi udah apa? Dan serta apalagi Ibu juga udah ngasih video tentang motivasi, jadi saya lebih mengerti. Iya, terus terakhir Terakhir apa lagi? tentang PDEP. WDEP. Nah, Ibu harapkan ya dengan kegiatan yang tadi kita lakukan bisa merubah ya, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk mendapatkan hasil yang
bagus. Maksimal ya. Baik, sebelum kita mengakhiri konseling ini, Ibu merangkum dulu ya apa yang sudah dilakukan hari ini, kegiatan hari ini. Yang pertama, Tika sudah datang ke ruangan BK lalu menceritakan permasalahan, yaitu nilainya Jelek. nilainya jelek, nilainya turun bahasa Inggris karena menurut Tika bahasa Inggris materinya tambah lama tambah susah. Terus Tika juga takut nilai rapotnya makin turun. Terus Tika juga kurang semangat belajar karena tidak mengerti materinya ya, karena sulit menurut Tika. Terus juga Tika punya apa tadi, kebiasaan buruk, yaitu belajarnya ketika hanya ulangan. hanya ulangan saja. Ya, terus mudah-mudahan kedepannya dengan teknik WDEP ini Ibu harapkan Tika bisa memperbaikinya, dan rencana-rencana yang tadi sudah Tika lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ibu doakan pokoknya yang terbaik buat Tika ya. Harus ada perubahan ya nak ya. Oke, Ibu sangat yakin sekali nih kalau Tika pasti bisa melakukannya dengan baik ya. Oh ya, sebelum kita akhiri konsep hari ini, Tika isi dulu daftar hadir sama instrumennya ya. Oke, nanti Tika boleh isi. Oke, nanti boleh diisi ya. Terus kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, Bu. Sebelum diakhiri? Tidak ada. Nah, kalau tidak ditanyakan lagi, kira-kira nih kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya kapan ya? Minggu depan ya nak ya. Di hari yang sama, di jam yang kurang lebih sama, di istirahat ya. Mudah-mudahan Tika juga bisa ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita bisa sama-sama mengevaluasi ya, mengecek kira-kira rencana yang tadi sudah dituliskan kemajuannya sampai mana sih, tingkat keberhasilannya bagaimana sih, seperti itu ya nak ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, batuknya cepat sembuh ya. Iya, jadi besok ketemu Ibu, Tika sudah sehat kembali. Baik, alhamdulillah ya, konseling hari ini sudah selesai, waktunya juga sudah pas, dikit lagi bel masuk ya Tika ya. Ibu mohon maaf jika kegiatan hari ini ya Ibu ada kesalahan dari ucapan atau tindakan Ibu yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dengan Tika ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke sini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dikerjakan dulu ya nak ya.